wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib bin Al-Minangkabau, Sumatera. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Kemudian kita bacakan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan ini kita akan mengambil dua potong ayat. Yang pertama yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha. Yang kedua, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Barangkali sudah pernah dibicarakan, disampaikan oleh para guru kita pada Khatib Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Asy-Syaikh, guru besar, ulama besar, namanya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Al-Minangkabawi itu pertanda beda antara santri-santri, mahasiswa-mahasiswa yang masa lalu datang menuntut ilmu ke Mekah, ditandai dengan ujung. Sebelumnya Jawi, Syekh Abdul Rauf As-Sigil Al-Jawi, seorang ulama dari Aceh, untuk ilmu ke Mekah, ke Madinah, namanya Abdul Rauf. Tapi untuk membedakan dengan Abdul Rauf lain, dinamakan Jawi, orang Melayu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, di ujung nama beliau itu adalah suatu kebanggaan bagi kita. Bacalah namanya itu, perhatikanlah bahwa dulu kita punya ulama besar yang tinggal di Mekah, malah mendapat kedudukan jadi imam di Masjidil Haram. Itu satu kehormatan yang tinggi, jadi imam di Masjidil Haram. Itulah beliau, Syekh Ahmad Khatib itu. Kita perlu tahu bahwa agama ini punya pimpinan, namanya ulama. Karena ulama itulah yang akan menunjuki. Kalau di adat kita, ulama itu disebut suluh bendang dalam nagari. Dukun rintang bacamin kita, daga rintang bapi tua.
Kato hakikat, pandang bermakrifat. Itu ulama itu. Suluh bendang. Dialah yang seorang ulama menyinari sekian umat. Kalau dulu contohnya cuma suluh yang diambil dari daun kelapa kecil itu contohnya. Tapi yang hakikat seorang ulama itu menyinari negeri ini. Tidak pandang negeri mana, tapi fungsi ulama adalah memberi cahaya bagi suluh di dalam negeri. Karena kerjanya duduknya baca kitab, dia berfatwa, tidak fatwa-fatwa ringan berdasarkan kitab. Itu kata Pertamina, duduk baca kitab. Kerjanya mentelaah. Kemudian ada yang menulis. Karena ilmu agama itu makin didalami, makin dalam. Profesor Syihab kaum muslimin rahimakumullah menyebutkan dalam tulisannya, sekiranya kita membaca satu ayat dalam Al-Quran dan kita terjemahkan dan kita pahami, ulanglah sampai 7 kali ayat yang sama dan arti yang sama, diulang 7 kali, akan berbeda rasanya. Bukan makin keluar, tapi makin mendalam. Satu ayat diulang, membacanya 7 kali dan diterjemahkan, rasanya akan 7 bulan. Cobalah kaum muslimin, sangat banyak. Justru itu ulama itu dia bercermin kitab. Itu kerjanya duduk bercermin kitab. Selalu dia membaca dan selalu dia mendalami apa yang dibaca itu. Nanti tagak ditambah fitua. Kerjanya memberikan fatwa. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah ulama. Beliau adalah di negeri orang, tapi murid beliau syekh-syekh yang menjadi pimpinan agama di Nusantara ini. Kalau di Minangkabau itu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Jandung, Syekh Ibrahim Musa Arabe, Nyinya DR, dan banyak lagi seperti Abdullah Ahmad. Beliau itu adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib. Dengan muridnya yang datang itu cerah kehidupan agama. Itulah fungsi ulama itu. Ada katakan ulama tak ada, kehilangan suluh. Kalau mati seorang ulama di kampung bapak, tidak bisa dibina sampai 20 tahun. Saya teringat Ibu Rahmah Al-Yunusiah bercerita kepada kami tahun 71. Apa kata beliau? Kematian seorang ulama akan hilang agama 20 tahun. Karena orang dari ulama itu bukan diangkat oleh siapa-siapa. Dia diangkat oleh rasa agama. Oleh rasa agama itu, maka orang mempercayainya sebagai ulama. Itu hebatnya kaum muslimin rahimahumullah. Rasa agama yang dimiliki oleh umat, itu mempercayakan kepada dia. Itu yang ulama itu. Sehingga sampai ke kampung-kampung, namanya orang siap.
Kalau tidak ada orang siap di kampung-kampung, ya kemana mencari orang akan mensalatkan jenazah? Ada Bapak kaum muslimin rahimakumullah, penelitian saya dulu, fungsi ulama di Minangkabau. Ada satu negeri yang ada ulamanya, tidak ada orang siaknya. Ada orang siaknya sudah tua, dia tidak bisa lagi berbuat. Inilah Ustaz, tidak ada tapaso untuk memandikan jenazah, untuk mensalatkan jenazah, bawa ke kampung lain. Bapak sekali, sangat sedih. Justru itu kami menyarankan, ajarlah pendidikan anak-anak dari negari kita dari 10 dia yang tamat SLTA, berilah gak seorang, kirimlah gak seorang ke IAIN. Ketika itu saya dekan Fakultas Suludin. Karena dengan adanya orang Syiah itu, maka negeri ini terasa bercahaya agama itu. Kalau tidak, gelap karena kehilangan suluh. Karena suluh besar itu adalah, diantaranya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dijadikan jadi nama masjid kita. Saya memaknakan itu, mudah-mudahan lahir dari negeri kita ini ulama-ulama lagi. Akan lahir banyak ulama-ulama. Mudah-mudahan ditermotivasilah kita bahwa kita punya ulama. Saya belum memberikan dorongan untuk dia menjadi ulama. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah pesan Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Innama, ada hesar, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Nah, ini dari ulama itu mudah-mudahan bertransfer kepada umat, sehingga umat menjadi umat yang kuat imannya dan kuat ketakwaannya, saleh ibadahnya. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur adanya nama masjid istimewa adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu yang pertama kaji saya. Yang kedua, ayat tadinya. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah. Di dalam ayat itu sangat menarik Bapak. Dalam kalimatnya saya yang satu, tapi 2 kali wattaqullah. Sebelumnya dan sesudahnya 2 kali. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha. Di dalam satu ayat 2 wattaqullah itu istimewa. Di antara 2 ittaqullah itu pesan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wal tanzur itu maknanya adalah lihat-lihat. Tapi di situ renungkanlah dengan dalam. Kalau Imam Al-Ghazali menerjemahkan kata wal tanzur yang terletak antara
ittaqullah itu maknanya dua. Yang pertama muhasabah, yang kedua muwazanah. Wal tanzur, pandanglah, renungkanlah, pikirkanlah dengan mendalam. Itu mana wal tanzur. Apa yang akan dipikirkan? Apa yang akan direnungkan? Nafsun. Setiap pribadi hendaklah merenung dengan dalam dan menghisap apa yang dia dilakukannya. Katakan bagi kita 1445 setahun yang lalu, apa yang kita berbuat untuk hari esok, gadan, nanti, sudahkah dipikirkan secara mendalam apa yang kita buat untuk hari esok kita? Kaum muslimin rahimakumullah, renungkanlah itu. Yang akan kita buat cukup banyak, ya ringan-ringan saja, tidak umrah, tidak haji, tidak apa-apa, tetapi ringan-ringan. Wal tanzur, apa yang akan saya bawa bila saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Boleh dipikirkan. Wal tanzur, tolong renungkan itu. Apa yang akan saya bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapakah simpanan saya untuk menghadapi waktu yang panjang tak ada batas? Khalidina fiha abada. Abada itu tidak ada batas. Sudah berapa kita siapkan untuk menghadapi hari yang lebih lama ya? Kaum muslimin rahimakumullah, bila kita bermana, saya usia 80 tahun, apa yang gak saya bawa ya Tuhan? Apa yang saya bawa? Sudah ke Mekah berapa kali? Itu berat. Walaupun sudah 2 kali diberi Tuhan kesempatan. Apa yang ringan? Ya ringan saja. Sudah berapa kali mengkhatam Al-Quran? Sudah berapa kali Bapak kita mengkhatam Al-Quran? Itu tidak suci kita. Itu kiriman Allah untuk kita baca. Sudah berapa kali kita mengkhatam Al-Quran? Ada waktu kita untuk baca Quran. Yatluna ayatillahi ana al-laili. Kalau tak dapat siang malam. Tolong kita buat jadwal. Saya memastikan diri saya untuk membaca Quran lillahi ta'ala. 5 ayat semalam pun jadi. Tapi berurut. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika di Mekah, ketika haji, banyak kawan baca Quran. Di rumah lupa. Gimana hilangnya saya tidak tahu. Hilang semangat beribadah, semangat Quran hilang. Entah tiba di bandara hilang, atau di atas mobil hilang semangat itu.
Maka yang penting sekarang kita bangun lagi. Apa yang kita bayangkan? Apa yang akan saya bawa menghadapmu ya Allah? Di antaranya Al-Quran. Yang ringan lagi apa? La ilaha illallah. Itu dia beri nama tahlil. Itu adalah bakal andai kata seseorang yang sedang muhtadar sudah dekat mati, Rasulullah berpesan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan, perdengarkan kepada orang yang muhtadar itu la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah itu jembatan untuk ke surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir dan ucapannya lantas dia meninggal dunia, dakhala jannah, masuk surga. Nah sekarang bisakah tiba-tiba kita bisa baca la ilaha illallah? Nanti ketumulah ketika saya hampir mati saja ada la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimakumullah, na'udzubillah, harus diajar dulu, harus dilatih dulu lidah itu membaca la ilaha illallah. Dilatih. Kalau tak dilatih, tidak mungkin datang. Tiba-tiba pandai saja dia baca la ilaha illallah. Tidak mungkin. Ditanam dulu baru berbuah. Kalau tak ditanam, tak berbuah. Justru biasa kalau kaum muslimin rahimakumullah bacalah la ilaha illallah. Sangat ringan. Sangat ringan. Justru itu dipertanyakan. Berapa kali kita baca la ilaha illallah? Jawablah, kita yang menjawab. Seperti itu kaum muslimin rahimakumullah, maka di akhir hayat kita hendaknya baca la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dibiasakan itu merenunglah agak sedikit sesudah salat, bacalah gak 10 kali pun jadi. Kalau sudah 5 kali salat kan sudah 50 kali. Belum lagi istighfar. Istighfar yaitu astaghfirullahalazim. Itu ibadah lidah yang sangat ringan juga. Tapi untuk mengurangi dosa dan kesalahan, astaghfirullahalazim. Nah, dengan istighfar itu maka terbukalah jalan yang baik bagi kita. Mohon kepada Allah untuk mengampuni dosa kita. Kita juga bisa menghitung. Inilah makna yang kedua dari wal tanzur itu. Muwazanah, mencoba menimbang. Itu makna yang kedua wal tanzur. Tadi amal, sekarang muwazanah, coba menimbang. Kita lah mencoba menimbang. Mana yang banyak kebaikan dengan yang tidak baik. Mana yang banyak amal saleh dengan tidak amal saleh. Kita coba menimbang. Mana yang berat? Andai kata kaum muslimin rahimakumullah, kita telah berbuat kebaikan. Kebaikan itu hasanah.
Sudah banyak kita buat kebaikan. Lantas di dalam hati kita ada tumbuh suatu perasaan namanya iri. Melihat orang berhasil, tumbuhlah keiri. Melihat orang naik, tumbuhlah iri. Melihat ladang orang maju, tumbuhlah iri. Sukses dalam pendidikan, tumbuhlah iri. Dengan kata yang pendek itu, saya tidak senang dengan dia. Semoga jatuh tapai dan hapus semua kebaikan yang dibuat itu. Iyyakum wal hasad, kata Rasulullah. Jauh itu kedengkian-kedengkian. Fa inna hasada yaqulu hasanat kama taqulun nar al-hatab. Jauhi sifat dengki, sifat iri hati. Kenapa? Iri hati yang sedikit itu tak bersuara. Iri hati itu tak bersuara dan tidak tertulis, hanya di dalam hati tergoresnya. Ta'kulul hasanah, dimakannya kebaikan yang kita buat. Seperti ditungku, membakar kayu ditungku habis, jadi abu tak ada nilai. Abu masih ada nilai, tapi amal hapus karena kedengkian. Nah, itulah yang akan kita di awal tahun seperti ini. Buatlah kebaikan. Hisaplah kebaikan itu dengan baik dan coba timbang-timbang kebaikan itu, ditimbang dengan hati. Mudah-mudahan kita orang yang menang dan kita berbahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.